وإلى رسالة ولمهمة الخطيب والقرابة والتبع والتوبة والنسل شل لهم الفاتحة ولتصل حديث الرسول سادة صبي الرحمن وإلى ركول وليهم ولمات مسيح ونخص sultan ila sayyidina sayyidina qadir jalani pada sabda masih ada sesuatu di sana untuk masih ada masih ada tidak perlu sebelum kerap masih ada semua kayu masih Judin Sayyid Syekh wa nafa'ana bihi bidarain al-fatihah. Ya kana iya kana ila rabbiنا وجدتنا وشهد الأمدين بما شارك الأمر يسمى لهم قبل قبل يا ما تصل إلى إتجابر سري kami ya jangan ini kepada Habibah lahum wa lahun al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nawsatan ila yusanni sayyidina al-bantani wa bi'ulumi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin membahas sampai Nabi Musa puasa pada hari Asyura sebagai syukur ke Gusti Allah. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberikan dua keistimewaan. Yang pertama, satu-satunya nabi yang menerima suhuf. Kemudian setelah itu, satu-satunya nabi juga yang menerima kitab. Karena sebelumnya nabi itu hanya menerima suhuf, hanya menerima kitab, itu bahasanya. Kemudian setelah beliau Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, bahasanya yang meneruskan adalah khodimnya, pelayannya, yaitu Yusha bin Nun yang memimpin Bani Israel. Sebelumnya beliau menjadi pelayannya atau pembantunya yang selalu melayani Nabi Musa. Dan orang-orang Yahudi dalam rangka merayakan hari Asyura, mereka berpuasa. Orang Yahudi ketika masih zamannya Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi sampai membantah, kami yang lebih berhak untuk bahasanya berpuasa, ya, berpuasa. Ketika itu Kanjeng Nabi puasa Asyura dan beliau berencana untuk puasa hari Tasu'a, namun beliau keburu wafat. Nah, dikarenakan baru rencana ini, itu namanya hadis hammi, ya. Kan hadis itu ada hadis qauli dari perkataan Nabi, ya, hadis fi'li dari perbuatan Nabi, hadis takriri dari persetujuan Nabi, dia kadang setuju. Nah, ini ada lagi hadis hammi. Hadis hammi itu adalah baru direncana oleh Nabi, belum dilakukan tapi sudah keburu meninggal. Itu hadis hammi. Itu adalah yaumut tasu'a, hari Tasu'a teh hari ke-9, ya. 9. Eta sanes sih Arafah sanes tahu Tasu'a teh atau Arafah berarti terusnya. Arafah. Kan lamun 8 Dzulhijjah mah tarbiyah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa, dan ketika kami berjanji kepada Nabi Musa. Qara'a Abu Umara wa Yaqubu bi ghairi alifin fi hadis surati wa fil a'rafi wa toha. Nah, Imam Abu Umar, Imam Yaqub membaca lafaz ini tanpa ada alif. Jadi wa'id wa'adna, jadi wa'nan terpanjang. Wa-nya tidak dibaca panjang. Jadi wa'id wa'adna Musa. Pada surat ini Al-Baqarah, pada surat Al-A'raf ada ya, dan juga surat Toha sama kata-katanya wa'id wa'adna. Wa qara'a al-baquna bil alifi fil mawadi'i salasati. Dan imam-imam selain yang disebutkan ini nih, yang dua imam ini, berarti kita juga termasuk ikut ya, membaca dengan menggunakan alif. Jadi wa'id wa'adna Musa ya, pada 3 tempat, baik di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf dan surat Toha. Apa yang kata Allah kami janjikan, arba'ina lailatan, 40 hari, bi'ita'il kitabi, dengan memberikan kitab. Summa takhadtumul ijla, ay abadtumul ijla al-musamma bahmuta. Kemudian kalian semua malah mengambil atau menjadikan Tuhan, yaitu pedek, anak sapi. Kalian malah maksudnya menyembah anak sapi yang dinamakan Bahmut. Mim ba'dihi ay ba'dan tilakihi ilal jabali, dari setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina. Wa antum zalimuna, dan sementara keadaan kalian semua itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Tegasnya aidharruna li anfusikum, berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri. Jadi bukan berbuat dolim pada Gusti Allah, tapi pada diri sendiri. Nah, ini ceritanya. Kila dikatakan wa'ada Musa alaihissalam Bani Israila wa huwa bi Misra. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel pada saat itu Nabi Musa berada di Mesir. In ahlaqallahu aduwahum atahum bi kitabim min indillahi ta'ala fihi bayanun ma ya'tuna wa ma yadruna. Kalau Allah menghancurkan musuh mereka Bani Israel, maka Nabi Musa akan datang kepada mereka dengan membawa kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab tersebut isinya penjelasan-penjelasan tentang perkara yang harus dikerjakan dan perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Falamma halaka fir'aunu sa'ala Musa rabbahu alkitaba. Ketika Fir'aun itu hancur atau sudah mati, Nabi Musa meminta kepada Gusti Allah, yaitu minta kitab. Fa'amarahu, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk ayyaji'a ila turi, untuk datang ke gunung Tursinanya. Wa yasuma berarti ayyasuma. Wa yasuma fihi dzal qa'dati wa isyra dzil hijjati. Dan Nabi Musa di samping datang ke gunung Tursina, beliau juga diharuskan berpuasa pada bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi jumlahnya 40 hari. 30 tambah 10 40. Pasnya 40. Fadhahaba ilaihi, kemudian Nabi Musa pergi ke gunung Tursina. Wastakhlafa Harunu ala Bani Israil, kemudian yang menggantikan khalifah karena Nabi Musa pergi digantikan oleh Nabi Harun, ya, memimpin Bani Israil. Wa makasa fit turi arba'ina lailatan, kemudian
Nabi Musa menetap atau diam di Gunung Tursina selama 40 malam. Wa anzalat alaihi at-tauratu fi alwahin min zabarjada. Turunlah kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam bentuk papan-papan ya dari Zabarjad. Zabarjad ini salah satu inten tembok mutiara yang paling bagus lah gitu. Dukai asal di dunia padi. Kalau lihat di kitab Islam Taufik ya kemarin Berkotusut Tasdik ini termasuk dari mutiara-mutiara yang ada di surga. Kan surga ini bukan Islam Taufik ya. Kita baca Tulasail. Kan surga ini tercipta dari Zabarjad ini ya. Maksudnya intan mutiara iya Zabarjad. Terus lu'lu kan dari lu'lu ada yang dari zurrah. Jadi semacam inilah intan berlian lah. Nah, dari papan-papan dari intan berlian. Falamma dhahaba Musa ila Turi, ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, wa kana qad baqiya ma'a bani Israila asyabu wal huliyu alladhi isti'arahu minal kibti li amali ursin. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, itu masih tersisa di Bani Israel pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang mereka pinjam dari orang-orang Mesir. Kenapa sih minjem perhiasan dan pakaian? Untuk acara pernikahan gitu, untuk acara pernikahan. Masih ada tersisa barang-barang itu ya. Di waktu Nabi Musa pergi itu. Qala lahum Harunu inna hadis yaba wal huliya la tahilu lakum fahrikuhanya. Kata Nabi Harun kepada Bani Israel, sesungguhnya pakaian-pakaian ini dan perhiasan-perhiasan ini tidak halal bagi kalian semua, maka bakarlah oleh kalian semua gitu ya. Suruh dibakar, enggak halal. Da baheulana nginjem sih. Fajama'u naron wa ahraquha. Kemudian mereka mengumpulkan api dan membakar pakaian dan perhiasan. Nah sekarang tiba-tiba ada ini kata-kata wa kana Musa asamiri. Ini bukan Nabi Musa. Jadi dulu itu kan disebutkan ketika Fir'aun mendapatkan mimpi bahwa dia bermimpi ada anak laki-laki yang bahasanya yang akan menjatuhkan kerajaannya, kan langsung membunuh 12.000 bayi laki-laki kan ya. Nah yang 12.000 itu sudah dibunuh, ternyata masih ada lagi yang selamat. Yang satu Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun, istilah Fir'aun. Satu lagi ini Musa As-Samiri, bayi yang dibuang ternyata hidup, masih hidup, dirawat langsung oleh malaikat Jibril. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Ini adalah seorang penyair seperti itu bilangnya. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa ya, yang mana majikannya atau yang mengurusnya adalah malaikat Jibril, kafiru menjadi orang kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Dan Musa, namanya Musa, yang majikannya adalah Fir'aun, menjadi seorang rasul. Jadi di sini sudah menentukan nih apa ayat watak tabiat dasar dengan pendidikannya. Artinya kan memang dasarnya memang harus jadi nabi, ya jadi nabi meskipun lingkungannya Fir'aun gitu kan. Meskipun dirawat oleh malaikat Jibril, dasarnya kafir ya kafir. Artinya di sini pendidikan atau lingkungan tidak terlalu berpengaruh gitu bahasanya. Nah, ya sekilas lah. Wa kana Musa as-Samiri fi masirihi ma'a Musa alaihissalam fil bahri nadoro ila hafiri dabati Jibril alaihissalam hina taqaddama ala fir'auna fi duhulil bahri. Pada saat Nabi Musa masuk ke lautan, di laut tuh ya, ternyata ini ikut rombongan. Musa itu ikut rombongan.
ikut rombongan Nabi Musa. Musa Samiri ini melihat hewan tunggangannya malaikat Jibril, kan malaikat Jibril menunggangi kuda betina, kembali itunya, kuda betina. Firaun kan kuda jantan itunya. Malaikat Jibril kan ngeduluin ya kuda betina. Ternyata yang diinjak oleh hewan tunggangan atau kuda betina malaikat Jibril itu, ternyata setiap diinjak itu kaos bercahaya gitulah. Jadi debu yang pasir yang diinjak tuh kaos nyoy itu tenang si alus lah gitu bahasanya. Nah, oleh si Musa As-Samiri ini faqobado kubdatan min turabi hafiri tilkadabati, diambil satu genggam debu bekas injakan kuda betinana yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Nah, gitu. Summa inna Samiriya akhoda ma kana ma'hu minad dhahabi wal fiddati wa sawwara minhu ijlan fi salasati ayamin murassa'an bil jawahiri ka ahsani ma yakunu. Nah, iya. Lanjut dia lah, tanggung. Wa alqa fihi dzalikat turo ba kharaja minhu sautun. Nah, panjang ya. Setelah diambil debu satu genggam, kemudian Musa As-Samiri ini mengambil sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian dia gambar, dia cetak. Memang Musa As-Samiri ini seorang pengrajin patung gitulah. Dia cetak menjadi ijlan. Tadi anak lembu. Patung anak lembu lah gitu. Pedet lah bahasanya. Pada proses pencetakan 3 hari. Murasoan ditretes tuh dikasih hiasan-hiasan bil jawahiri dengan intan berlian gitu lah, dikasih hiasan. Patungnya itu dikasih hiasan. Ka ahsani ma yakunu, sebaik-baiknya bentuk. Pokoknya sebaik-baik paling bagusnya bentuk ya. Bentuk paling pokoknya patungnya bagus sekali. Terus wa alqafihi dalika turab. Nah, sudah jadi nih patungnya. Ditaburi debu tadi teh ya, debu bekas injakan kuda betina malaikat Jibril, ditaburi. Di sini mah cuman ditaburi, wa alqa kan ditaburinya, wa alqa itu ditaburi lah ai cek pak kiai mah diasupkeun ka dieu naon? Ka sumutna naon? Patung. Setelah ditaburi, fakhor jamih sautun, si patungna bisa ngomong. Oh, bisa ngomong gitu ta. Bisa ngomong patungna teh, bisaan ya. Hebat. Wa masya, terus Musa As-Samiri berjalan. Faqala lil qaumi hadza ilahukum. Kela itu wa masya di dia teh, lamun di dia mah masyanya kembali lagi kepada kesekedapnya. Masyanya kembali lagi kepada pada Musa As-Samiri. Tuh, Musa As-Samiri. Tapi lu pakai imam masya iya kembalinya kepada patung. Patungnya bisa lempang, rasanya patung bisa lempang moal. Jadi abi patokannya ka dieu we lah. Nah, setelah buat patung bisa bicara, patungnya dibawa gitu. Bawa. Kalau enggak dibawa ya dia langsung mendekati kepada Bani Israil. Faqala liqaumi hada ilahukum wa ilahu Musa fatarakahu huna wa kharaja yatlubuhu. Nah, cek si Musa As-Samiri, ini adalah Tuhan kalian semua dan Tuhannya Nabi Musa, yang mana Nabi Musa sedang pergi mencari Tuhan ini nih. Geus tah kuring tinggalkan di dia, itu bahasanya. Geus tinggalkan dah. Ini Tuhan yang harus disembah, itu bahasanya. Nabi Musa, kemana neangan patungnya di dia, Tuhannya ada di sini gitu, bisa ana teh gitu, bisa. Wa kanat Banu Israila qad akhlaqul wa'da. Nah, disinilah Bani Israil yang tadinya berjanji menunggu Nabi Musa 40 hari langsung melanggar janji. Kan suruh nunggu kata Nabi Musa, tunggu saya akan diberi kata oleh Allah. Suruh puasa 40 hari di Gunung Tursina. Ya, gitu bahasanya. Ih, godaannya di dia tah. Memang sudah Allah rencanakanlah godaannya kepada Bani Israil, didatangkanlah Musa As-Samiri seperti itu.
Fa'adau al-yauma ma'al lailati yauma ini. Nah, jadi dihitung nanti 40 hari tadi itu nanti jeung peutingna. Hitungnya itu semalamnya, siang 1, malam 1, terus siang 1. Jadi falamma mado isruna yauman ketika sudah lewat 20 hari eta teh dianggapna 40 hari. Ngitungna teh beurang peuting 2 gitu. Walam yarji' Musa alaihissalam waqa'u fil fitnati. Sementara Nabi Musa belum pulang ya dari Gunung Tursina, mereka semua terjerumus ke dalam fitnah. Fitnah di sini adalah terjerumus ke dalam kemusyrikan. Fa'abadu kulluhum al-ijla. Mereka semua menyembah pedet atau anak sapi. Illa Haruna ma isnai asyara alfi rajulin, kecuali yang tidak menyembah adalah Nabi Harun beserta 12.000 orang laki-laki. Wa kana Musa Samiri rajulan sa'iran min jama'atin. Musa Samiri ini adalah seorang laki-laki tukang tukang kemasan, tukang buat patung lah gitu. Dari sekelompok orang, yuqalu lahu Samiratun. Dikatakan jamaah di sini golongan ini adalah Samiroh, kaum Samiroh lah gitu. Wa kana munafiqon yadharul islama. Dan Musa Samir ini adalah seorang munafik. Kan bisa selamat. Artinya bisa menyeberangi lautan. Bisa selamat. Kusabab yang selamat jenis munafik itu. Tapi dia menampakkan ya keislamannya. Wa kana min bani Israila min qaumin ya'budunal baqarah. Dia juga termasuk dari Bani Israel, dari masyarakat atau kaum yang menyembah kepada sapi. Nah ini kenapa sih surat ini dikatakan surat Al-Baqarah? Tidak hanya peristiwa di sini, nanti di ayat selanjutnya ada lagi peristiwa sapi yang lain, ada yang lain. Ini mah sapi nu ieu. Duka sapina saruhan teh ya. Abdi da macana di tengah tuh nya, teu awal itu. Maka alhamdulillah ada yang request, meskipun orang yang requestnya tidak hadir, alhamdulillah jadi jalan bisa mutolaah dari surat Al-Baqarah awal sampai nyangke duka iraha lah, duka maot itu. Oke, bisa ketinggalan ya. Salaunan. Masalahnya penjelasan Pak Kiai ya benar. Iya benar. Tidak ada yang salah insyaallah. Tadi nu kalewat detik lah. Puskhoh teh paskah hari Paskah kan ya. Hari Paskah teh Kristen ya. Nah, eta sebenarnya hari Paskah teh dalam rangka eta tah lamun puskhoh dari puskhoh. Di luar teh mana sih? Oh parosihnya iya nya. Tapi menjauh sih. Tapi Pak Kiai ngejelasin ka dia. Soh. Setelah ieu rada melenceng. Summa afauna angkum. Kemudian kami ampuni dari kalian semua. Maksudnya adalah aimahauna dunubakum hina tubetum. Maksudnya adalah kami leburkan dosa-dosa kalian ketika kalian taubat semua. Mimba didalika ay mimba di ibadatikum al-ijlah. Dari setelah kalian semua menyembah kepada pedet atau anak sapi. La'allakum tashkuruna, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ailikai tashkuru ni'mati afwi, maksudnya supaya kalian bersyukur semua akan nikmat pengampunanku, kata Allah nih. Wa tastamirru ba'da dzalika ala taati, dan kalian semua terus tetap setelah taubat itu tetap taat kepadaku, kata Allah. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id ataina, ketika kami berikan kepada Musa
alkitab Taurat artinya, wal furqan dan al furqan. Ay wadkuru id a'tayna Musa Taurata wa bayyana fiha al halal wal harama wal amra wan nahya wa ghairu dzalika. Dan ingatlah kalian semua ketika kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jelaskan di dalam kitab Taurat perkara yang halal, yang haram, perintah, larangan dan selain sebagainya. Jadi komplit ini. La'allakum tahtaduna, supaya kalian semua mendapat atau menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Likai tahtadu bitadabburil kitabi minad dolali, supaya kalian semua mendapat petunjuk dengan ngangen-ngangen kitab dari kesesatan. Ngangen-ngangen tuh ya apa sih, sering merenung kitabnya Allah supaya terhindar dari kesesatan. Nah ini nih baru mulai ke ayat yang banyak salah persepsi. Kan faktulu angkusakumnya, bukan bunuh diri kan ya. Itu. Abdi ge sieun mah ke khutbah rek ieu ban iya ya. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum. Wakaf nanti di dia nya. Sudah, pegang dia lah. Wa id qala Musa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, allati abadul ijla, yang mana kaumnya itu menyembah kepada sapi lah gitunya, singkatlah. Anak sapi sapikeun lah. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, hei masyarakat, sesungguhnya kalian semua telah dolim kepada diri kalian sendiri. Ai ang innakum naqastum anfusakum as-sawabal wajiba bil iqamati ala ahdi Musa alaihissalam. Sesungguhnya kalian semua telah mengurangi diri kalian sendiri. Apa yang dikurangi? Pahala yang wajib, dengan cara kalian, di mana pahala ini didapatkan dengan jumeneng atau melaksanakan janjinya Nabi Musa. Kan janji itu 40 hari ya. Gitu. Jadi kalau pengen dapat pahala yang wajib ini harus menepati janji, nunggu Nabi Musa 40 hari. Tapi ternyata nakostum, kalian kurangi sendiri pahala tersebut dengan cara ya tadi, menyembah kepada sapi. Oh, dengan cara ini, bittikhadikumul ijla, ay bi ibadatikum al ijla, dengan cara kalian menjadikan sapi atau menyembah sapi. Faqalu li Musa famadza ta'muruna. Nah, kemudian mereka nih berkata kepada Nabi Musa, "Pamada maka ing opo ta'muruna, merintah sapa jenengan ing kami. Kami harus melakukan apa supaya kami ini, tobat kami ini diterima," gitu bahasanya. Kan engkau menyuruh kami supaya untuk tobat, itulah bahasanya ya. Lalu kita diperintahkan apa untuk tobat, gitu bahasanya. Kalau kami salah, kita diperintahkan apa? Diperintahkan fatubu ila bariikum, ai ila khaliqikum. Tobatlah kalian semua kepada Dat yang menciptakan kalian semua. Walau adhartumut taubata, meskipun kalian mendohirkan taubat. Meskipun kalian mendohirkan tobat, bil badani dengan badan, dunal kolbi tidak dengan hati. Artinya tobatnya ku badan unggul, hati nama teu ikhlas gitulah. Fa antum matubatum ilallahi, maka yang demikian tobat seperti ini tidak dikatakan tobat kepada Allah, tidak dikatakan tobat, tidak. Wa inna matubatum ila nasi, nah yang begini mah hanya tobat kepada manusia, maksudnya hanya tobat kepada Nabi Musa supaya terlihat iman, gitu bahasanya lah.
Qalu, terus mereka ngomong lagi, kaifa natubu, gimana sih caranya tobat? Kami tobat nih. Gimana cara kami tobat? Faqala lahum, kata Nabi Musa kepada mereka, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Mereka orang-orang yang tidak paham dengan ayat ini mengartikan ini, faqtul anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, bunuh diri. Dalikum, yang seperti ini nih, bunuh diri ini, khairul lakum, lebih baik. Inda bariikum, menurut pandangan Gusti Allah. Makanya bunuh diri. Nah, dengar-dengar gitu. Fataba alaikum, Allah menerima tobat kalian semua. Jadi kalau udah bunuh diri, tobatnya diterima, masuk ke surga. Cenah mereka, kata mereka gitu loh. Yang salah pengertian, salah persepsi. Aduh, ini makanya bahaya nih. Ya, makanya harus dijelaskan. Makanya nanti ini harus pelan-pelan supaya nanti satu persepsi lah, satu pemikiran. Jadi nanti setelah ini saya akan bongkar hikmahnya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri kalian sendiri. Memang betul kata Nabi Musa, kalian harus bunuh diri sendiri. Nah, di sini penjelasannya. Ai sallimu anfusakum lil qatli. Maksudnya adalah pasrahkanlah diri kalian sendiri untuk dibunuh. Punten, sekarang kita nih, misalnya Ki Orin, kakinya kena najis, misalnya tekebok, seetik lah. Cek urang kumaha, dibasuh kan ya, sampai bersih. Tapi ketika jalan Nabi Musa nggak bisa, kotor najis, dipotong. Gitu bahasanya. Harus dipotong, tidak ada yang namanya pembersihan, enggak ada. Dipotong, buang. Gitu. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wardau bihi, dan kalian harus ridho untuk dibunuh. Maksudnya apa ya? Semua sanksi harus diterima dengan ridho bila ingin taubatnya diterima. Artinya kalau pengen benar-benar masuk surga, dimaafkan oleh Allah, meskipun sudah menyembah berhala, sudah musyrik, itu bahasanya ya, masih bisa masuk surga asal dibunuh. Tapi kita punten sekarang nih, perbuatan yang tidak dimaafkan oleh Allah adalah perbuatan syirik kan. Berat syirik mah. Semua perbuatan apapun ku istighfar bisa, tapi syirik berat. Ini zaman Nabi Musa masih enteng. Entengnya apa? Bisa asal mati. Enteng nanti mati tapi masuk surga nantinya. Tapi umat kita punten, ini baca Kanjeng Nabi, ku tobat, syirik bisa enggak? Ini masih dalam satu perdebatan. Ya. Kalau saya bahas di sini, ini khawatir yang nonton bahasa. Makanya kita kembali ke sini aja dulu lah. Fa'ajabu fa'akhadahu. Kemudian mereka menjawab, ya. Mereka ini menjawab, siap, itu bahasanya ya, siap. Siap ya Nabi, siap. Kalau itu perintahnya seperti itu, siap. Mereka menjawab. Fa'akhada alaihim al-mawasiko. Kemudian Nabi Musa mengadakan perjanjian. Sudah kalau begitu siap ya. Liyasbiru al-qatli, supaya mereka bersabar, siap-siap untuk dibunuh. Fa asbahu mujtami'ina, terus mereka siap jadi pagi-pagi itu berkumpul. Fakullu qabilatin ala hiddatin, setiap qabilah itu menangani satu golongan. Kan semuanya ada 12.000 ya. 12.000 itu kan. Sebentar, kemarin kan yang tadi kan yang tidak menyembah itu 12.000. Nah, yang 12.000 ini yang mengeksekusi sisanya dari 600.000. 600.000 diambil 12.000. Seberapa ya? 12.000. Oke, kalkulator lagi punten ge. Biar enak. Kena 100.000 diambil 12.000. 480. Hah? 48.
480.000. Bener ya? 12.000. Kayak heula geura. Genep 100.000 ieu teh. 500.000. Oh, beda. 12.000. 584 ya. 588.000. Nah, yang menyembah 588.000. Jadi yang 12.000 ini mengeksekusi 588.000. Itulah. Nah, setiap qabilah berarti pokoknya seberapa sih 50.000 nya pemerintahnya. Kan 50.000 kali 12.000 16.000 nya. Nah, satu ininya 50.000. Satu qabilahnya. Wa atahum bil isnai asyara alfan alladzina ya'budul ijla albitata. Dan Nabi Musa datang kepada mereka yang 588.000 orang beserta 12.000 orang yang secara pasti tidak menyembah sapi. Itu aja lah ya. Wa bi aidihim as-suyufa, dan sudah berada di tangan mereka itu pedang ya. 12.000 sudah membawa pedang. Faqala at-taibuna, kata orang-orang yang taubat nih berkata, inna haula'i ikhwanukum. Aduh, mereka tuh saudara-saudara kalian semua gitu ya. Iya, benar saudara. Qad ataukum syahirina suyufa. Mereka datang sesungguhnya ya dengan menghunuskan pedang. Fattaqullaha wasbiru, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Takwa di sini maksudnya pasrah. Kita pasrah di paehan, sabar gitu. Nah, di sini nih. Di sini doanya orang-orang atau doanya Nabi Musa dan 12.000 nih. Fala'anallahu rajulan qoma min majlisihi. Mudah-mudahan Allah melaknat setiap orang yang bangun dari tempat duduknya. Maksudnya kabur. Lagi paehan kabur. Mudah-mudahan Allah dilaknat gitulah. Au madda torfahu ilaihim, atau orang yang memanjangkan penglihatannya, melotot lah, masih mendelik gitu tah. Ikan arik main teh, pelototan. Mudah-mudahan dilaknat ke Allah gitu. Au ittaqahum biadin aw rijlin, atau berusaha untuk menghindari dengan tangan atau kaki. Jadi bahasanya membela lah arik main teh, wis gitu tah. Nah, silat atau dengan kaki. Pokoknya Allah akan melaknat siapa saja ya. Baik yang berdiri dari tempat duduknya, kabur gitu lah ya. Melotot, melirik, atau berusaha menghindar dengan tangan atau kaki. Fayaquluna amin. Nah, kata mereka bilang amin ya Allah, mudah-mudahan ya diijabah doanya. Faja'alu yaqtuluna minas subhi ilal masa'i. Terus nah, dilaksanakanlah eksekusi pembunuhan tersebut mulai dari subuh sampai sore. Wa qoma Musa wa Haruna alaihi wassalam yad'uwani Allah Ta'ala wa yaqulani al-baqiyata. Nabi Musa dan Nabi Harun berdiri menyaksikan, berdoa kepada Allah dengan ucapan al-baqiyah. Ya Allah, nyakumaha, coba seorang nabi pemimpin lihat masyarakatnya dibunuh, perasaan teu? Kan perasaan, ya Allah. Aduh, sisakeun gitu maksudnya. Sisakan, jangan semuanya dibunuh ya Allah. Bahasanya gitu, ya Allah, jangan dibunuh semua, sisakan. Sisakan. Ya ilahuna ya Allah, sisakan. Fa'awhallahu ilaihima, kemudian Allah menjawab doa kedua nabi ini, mewahyukan kepada keduanya, anni qad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man baqiya. Sesungguhnya aku telah mengampuni orang yang sudah dibunuh, dan aku telah menerima tobat bagi orang yang belum dibunuh atau sisanya. Wa kana al-qatla sab'ina alfan. Ini qatlanya. Qatla itu ya. Ini isim sifat musabbihatnya, bimana isim maf'ulnya dari qatil.
Qatla. Jadi jamak itu jamak. Sab'ina alfan. Yang sudah dibunuh baru 70.000 orang. Baru ya teh. Baru 70.000 orang. Tinggal dikurangan wae. 588.000 kurangi 70.000. Berarti 518.000 nya. 18.000. Lu bakene lah. Lu bakene. Pulang. Naon cenah? Saku ya malu. Jadi itu nyarang gitu. Bodorang aja teh ya, alhamdulillah. Aduh, kira alunan ya. Betul kocan komunian asin. Zalikum ay al-qatlu fit taubati, yang demikian itu pembunuhan tersebut dalam rangka bertobat, khairul lakum, lebih baik bagi kalian semua, ingda bariikum, menurut pandangan dat yang menciptakan kalian semua. Lima fihi toharatun anisyirki, karena perkara dari pembunuhan itu sebagai penyuci dari perbuatan syirik mereka kepada Gusti Allah. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima tobat kalian semua. Maksudnya adalah ai qabila, ya lain qabla itu. Qabila taubataman kutila minkum. Allah menerima tobatnya orang yang sudah dibunuh di antara kalian semua. Wa ghafara liman lam yuqtal min baqiyatil mujrimina, dan Allah mengampuni bagi orang yang belum dibunuh dari sisa-sisa orang yang durhaka. Wa afa anhum min ghairi qatlin, dan Allah memaafkan bagi mereka tanpa dibunuh. Innahu huwa tawwabur rahim. Innahu, sungguhnya Allah itu dat yang maha penerima taubat. Ai al mutajawizu liman taba, maha mengampuni bagi orang yang bertobat. Ar-rahimu, dat yang maha penyayang. Alaman mata ala taubati, bagi orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat. Ini juga berlaku untuk kita ya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu bidzul salah bari poho ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa id qultum, dan ketika ngucap sopo sira kabeh. Jadi ini nenek moyangnya ya. Kalian semua berbicara, ya Musa, berarti mereka nih yang tidak dibunuh ya. Tidak dibunuh. Ya Musa, hai Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Karak oke dibere, itu bahasanya. Karaknya dibere pengampunan oleh Allah, baru juga diampuni, enggak serewel. Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas, gitu bahasanya. Enggak diberi pengampunan, rewel. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, kemudian menimpalah kepada mereka as-sa'iqah. Nanti geledek ya, geledek. Nah ini ceritanya ini panjang nih. Ini penting ceritanya. Wa dzalika lamma raja'a Musa alaihissalam minat turi ila qaumihi. Kejadian ini, bertanya ini nih, ketika Nabi Musa kembali dari gunung Tursina kepada masyarakatnya, fara'a ma hum alaihi min ibadatil ijli. Kemudian Nabi Musa melihat di antara mereka menyembah kepada sapi. Kemudian haraqa al-ijla, Nabi Musa membakar patung sapi itu, wa alqahu fil bahri, dan membuangnya ke lautan. Wa ikhtara min qaumihi sab'ina rajulan. Kemudian Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki. Jadi yang bebas itu nih, ini kan sudah selesai ya. Jadi kan karena memang tadi kan patung sapinya udah dibuang lah ya. Dibuang supaya
sampai tong disembah deui gitulah, dibuang ke laut. Terus 70 orang laki-laki dipilih supaya ikut ke Gunung Tursina dalam rangka ini nih. Apa tuh? Tobat itu, tobat, diterima tobatnya. Kan kata Nabi Musa kan yang komunikasi hanya nabinya dengan Allah, gitu kan bahasanya ya. Stop gitu kan ya. Stop, jangan dibunuh lagi udah. Kata Allah ini. Buktinya apa kan gitu bahasanya. Dibawalah 70 orang sebagai perwakilan, 70 orang gitu bahasanya. Falamma kharaju ila Turi, ketika mereka keluar dari Gunung Tursina, qalu li Musa, berkatalah mereka kepada Nabi Musa, sal rabbaka hatta mi'ana kalamahu. Coba minta ke Tuhanmu. Ngomong gitu kan Nabi Musa. Coba minta ke Gusti Allah bahasanya. Sampai kami bisa mendengar kalamnya Allah, bisa mendengar ucapannya Allah atau firman-Nya Allah, gitulah bahasanya. Fasala Musa alaihissalam, nurutnya Nabi Musa teh minta ke Gusti Allah dalika tentang permintaan si kaumnya ini yang 70 ini ya, yang 70. Fa'ajabahullahu, kemudian Allah menjawab atau memenuhi permintaan Nabi Musa. Walamma dana minal jabali, ketika Nabi Musa mendekati gunung, waqa'a alaihi amudun minal ghamami. Apa tuh? Datang segerombolan awan yang berbentuk cagak lah gitu. Ya, awan berbentuk cagak lah. Wa tagsyal jabala kullahu, kemudian nungkep. Jadi awan mendung lah, nungkep gunung. Jadi bahasanya supaya fokus 70 orang ini supaya fokus mendengar firman-Nya Gusti Allah. Kan aya mendung gitu mah kan poeknya gelap kan fokus. Coba kalau misalnya enggak mendung terang, pasti banyak hewan-hewan kayak burung, suara burung, suara iya, nanti enggak fokus. Ini supaya fokus. Wadana min Musa dzalikal ghamamu hatta dakhala fihi. Kemudian mendekat kepada Nabi Musa awan ini nih. Awan yang berbentuk cagak ya. Datang ke Nabi Musa ya. Pokoknya ningkep gitulah di gunung. Faqala lil qaumi udkhulu, kata Nabi Musa kepada kaum yang bertanya ini 70 orang, masuklah kalian semua, masuk sini masuk. Wa kana Musa alaihissalam mata kallamahu rabbuhu wa qala jabhatihi nurun satiun. Nah, telah bukti ada Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa atau berkalam, pokoknya berfirman kepada Nabi Musa, itu terjadi atau terlihat di di jidatnya Nabi Musa cahaya yang mencorong. Jadi kalau cirinya Allah itu berfirman, pasti jidatnya Nabi Musa bercorong itulah. Ayat bersinar. La yastati'u ahadun min bani adama an-nadru. Jadinya maf'ul apa fa'il ya? Sekedar. Artinya apa namanya? Abdina yang jadi maf'ul. La yastati'u ahadun min bani adama an-nadru ilaihi. Yang mana seseorang dari golongan keturunan Nabi Adam tidak akan mampu untuk melihat kepada cahaya yang mencorong ini. Jadi artinya pas mencorong itu bisa ditinggali teh. Enggak mampu. Wa sami'a al qaumu kalamallahi wa Musa alaihissalam. Tuh, coba. Ku Gusti Allah diizinan yang 70 orang ini bisa mendengar kalamnya Gusti Allah beserta Nabi Musa. Makanya satu-satunya nabi yang julukan Kalimullah adalah Nabi Musa. Selain kanjeng Nabi Muhammad ya. Kan kanjeng Nabi mah ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Nabi yang lain hanya Nabi Musa. Yaqulu lahu if'al kada wa la taf'al kada. Isi kalam awalnya ini nih. Kerjakan ini dan jangan kerjakan ini. Isinya mah simpel. Kerjakan ini enggak boleh. Ini kerjakan gitu bahasanya gitu. Ini tidak dijabarkan semua karena rahasia ya. Falamma tamma al-kalamu in kasyafa an Musa
al-ghamamu alladzi dakhala fihi. Ketika kalam Allah sempurna sudah beres, Allah berfirman, yang tadinya apa tuh? Mendung tadi itu tuh yang seperti cagak kebuka jadi terang gitu. Terang lagi. Rewel deui wae. Faqala al-qaumu ba'da dalika. Yang 70 ini rewel kembali nih. Geus dibere bisa mendengar kalam Allah, masih rewel. La nusaddiqu laka wi annama nasma'u kalamallahi hatta narallaha mu'ayyanatan. Kami tidak bisa membenarkan kamu, hai Musa. Apa yang kami dengar itu adalah kalamnya Gusti Allah. Sampai kami bisa melihat Allah secara mu'ayyanah, secara terang, jelas. Ya benar-benar rewel bisa nih. Bersyukur bisa ngedengi kalam Allah kayaknya. Masih pengen melihat Allah secara jelas. Karena ini terlalu rewel, fa'ah raqathum narun minas sama'i, maka api dari langit membakar mereka, wa matu jami'an, dan mereka semua is dead, mati kabeh 70 orang teh. Pae kabeh 70 orang teh. Nah, ketika mati Nabi Musa melongo, wa qoma Musa rafi'an yadayhi. Waduh, sana langsung Nabi Musa mengangkatkan kedua tangan ila samai ke langit. Yada'u, berdoa, wa yaqulu. Kemudian doanya seperti ini, berucap, ya ilahi ikhtartu min bani Israila sab'ina rajulan liyakunu syuhudi biqabuli taubatihim farju ilaihim wa laysa ma'i minhum wahidun famal ladzi yaquluna. Aduh, wahai Allah Tuhanku, saya tuh milih Bani Israel 70 orang laki-laki supaya mereka jadi saksi bahwa tobat mereka itu diterima. Kan tadi sedang dibunuh kan diberhentikan, berhenti. Kata Allah tobatnya diterima. Apa kita nggak mendengar apa-apa kan gitu? Mana kata Allah? Udah sini masuk ke gunung. Bahasanya gitu. Kalau saya kembali ke mereka, kata Nabi Musa itunya. Kalau saya kembali ke mereka, sementara saya tidak membawa satu orang pun, famal ladzi yaquluna, saya mau ngomong apa ke mereka gitu? Nggak ada saksi gitu. Sementara tadi ketika proses pembunuhan berhenti kan gak percaya. Kalau pulang saya sendiri gak ada yang percaya lagi dong gitu. Falam yazal Musa mustaghilan bitu'ai. Ya. Nabi Musa terus tidak henti-hentinya sibuk berdoa kepada Gusti Allah. Hatta radallahu arwahum. Tuh coba sifat pengampunan Allah ya. Meskipun rewelnya minta ampun, Allah menjawab doa Nabi Musa, mengembalikan arwah-arwah yang tadi sudah meninggal. Dihirupkan deui Gusti Allah. Kurang kumaha Gusti Allah sebanyak. Geus level tuh. Ngeyel. Oleh Allah dikembalikan, tapi ada tapinya nih. Wa batalat taubatun bani Israila min ibadatil ijli. Tapi tobatnya tidak diterima, batal tobatnya. Tobat apa tuh? Ya pokoknya tobatnya enggak diterima. Kan nggak diterima. Tetap kata Allah, faqala la aqbilu illa ayaktulu anfusahum. Saya tidak akan menerima tobat mereka kecuali mereka membunuh diri mereka sendiri. Tuh, jangan sebalik deui. Kusaba rewel sih. Wa antum tangduruna, sementara kalian semua menyaksikan ilan naril waqi'ati minas sama'i. Menyaksikan apa sih? Ada cahaya yang datang dari langit, kan menyambar ke mereka. Culger, pae kawe kan gitu bahasanya. Nah, kira-kira para marah di moal ya, itu apa kan itu nama? Itu dilanjutin pakai ini tak? Dilanjutkan ke apa? Saya wae ramen teh ya. Kabajik mah harusnya bae teh. Saya terakhir. Summa basnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan mereka dari setelah matinya mereka. Ini nih cerita ini maksudnya. Ai summa ahyainakum ba'da harqikum bin nari. Kemudian kami hidupkan mereka, kehidupan kalian semua setelah kalian semua dibakar oleh api.
wa ba'da mautikum, dan setelah matinya kalian semua, yauman wa lailatan, dalam waktu 1 hari 1 malam. Berarti Nabi Musa doana sehari semalam. Bayangkan orang doa berburu sehari semalamnya. Mantap jadi pemimpin, aduh. Wadalika, nah kejadian yang seperti ini nih, Allah bangkitkan ini nih ya. Dari setelah mati, liidhari asaril qudrati, untuk mendohirkan, melahirkan atau menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah, bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Waliyastawfau baqiyat ajalihim, dan supaya mereka semua memenuhi sisa-sisa masa ajal mereka. Memenuhi janji ini nih, supaya bunuh diri. Wa arzaqihim, dan memenuhi pira-pira rezeki mereka. Walau matu bin qidali ajalihim, kalau semua mereka mati dengan putusnya ajal mereka, lam yuhyau ila yaumil qiyamati, mereka tidak akan dihidupkan kembali sampai hari kiamat. Jadi artinya kalau sudah bahasanya mereka bunuh diri, gak akan dihidupkan kembali, gak akan. Jadi adapun dihidupkan ini hanya sebagai peringatan gitu bahasanya, bahwa Allah itu maha kuasa. Duka salah darah itu tah. La'allakum tashkuruna, supaya kalian semua bersyukur. Likai tashkuru ihyai, supaya kalian bersyukur akan aku bisa menghidupkan kalian semua. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Wa dzallalna 'alaikumul ghamam, dan kami bayang-bayangi kalian semua dengan ghamam. Tadi teh naon? Mendung ya, awan mendung. Ai ja'alna sahabar raqiqa, kami menjadikan awan yang tipis. Yudhillukum min harri syamsi, yang meneduhi kalian semua dari panasnya sinar matahari. Ai wa kana yasiru bi sayrihim, yang mana kalian semua berjalan di bawah awan tersebut ya. Wa kanu yasiruna lailan wa naharon, mereka berjalan ya siang dan malam di bawah awan. Jadi artinya enggak kepanasan lah. Wa yanzilu alaihim bilaili umudun min nurin yasiruna fi dawihi. Kemudian turun kepada mereka pada malam hari cahaya yang bagaikan tiang. Kan sebelumnya saya cerita ketika dikejar-kejar Fir'aun di padang pasir, kan sebelumnya saya cerita begitu ya. Malam hari dikasih cagak lah, batang yang bersinar. Ternyata bukan cagak, salah waktu itu. Awan, bentuk cahaya lah gitu. Jadi awan, kalau di sini cahaya ya. Umudun minurin, dari cahaya yang berbentuk cagak atau batangan yang bercabang. Yasiruna fidoihi, yang mereka bisa berjalan di sinar cagak ini nih. Yang intinya pas malam hari ada itulah, ada sinar itulah. Jadi enggak kegelapan. Gitu. Tapi untuk megang colen, tapi maksudnya ayat di luhur ayat. Kan kalau siang hari mah awannya berbentuk cagak. Nah, malamnya yang cagak itu jadi sinar gitu, bahasanya gitu wae lah. Gampang. Wasiyabuhum la tasihu, pakaian mereka tidak kotor, wala tabla, dan tidak lapuk. Pakaiannya tetap rapih begitu. Wadalika, dan kejadian ini terjadi fit taihi, di taih. Taih itu kemarin mah diartikan padang pasir, tapi di sini artinya wahwa wadin, jurang, baina syami wa misra, jurang yang ada di antara Syam dan Mesir. Ya, jurang teh teu jurang kitu kabeh meureun. Ya, pas padang pasir lah. Wa qadruhu tis'atu farasiho. Farasiho. Kira-kiranya jurang ini 9 parsah. Satu parsahnya 5,5 km, 5,5 kilo lah. Menikah 5 kali salapan 45 nya. 45 km lebih lah gitu. Apa tuh? Jurang teh. Padang pasirna gitulah. Padang pasir untuk jurang.
Maka sufihi arba'ina sanatan mutahayyirina la yahtaduna ilal khuruji. Mereka semua menetap di jurang ini, di padang pasir ini selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini nih, mereka tuh kebingungan, orang yang bingung. Tidak ada petunjuk bagi mereka untuk bisa keluar minhu dari jurang ini, nggak bisa keluar. Kenapa sih nggak bisa keluar? Wasababu dalika, sebab-sebabnya adalah mukhalafatuhum amrullahi ta'ala, karena mereka mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqitalil jabarina, untuk memerangi orang-orang yang sombong. Alladzina kanu bisyami, yang ada di kota Syam. Haitsu imtana'u minal qitali, di mana mereka semua tercegah dari supaya tidak dibunuh. Supaya tidak dibunuh, akhirnya mereka didinya di padang pasir eta tah. Teu kaluar teu kali. Teu bisa kemana-mana gitu bahasana lah. Tapi meskipun di situ wa anzalna fitaihi alaikumul manna. Kami turunkan, kata Allah, kami turunkan di taih ini nih, di padang pasir atau jurang ini, manna. Manna itu adalah wa huwa syai'un kas-samghi. Sesuatu seperti belendu. Berarti nanya belendu bahasa Jawa naon? Coba kieu mah agar-agar, kawas makanan kawas agar-agar. Di dia mah di kamus belendu teh naon? Bentar ya, bentar. Sampai enak ya. Udah launan. Bisa beri ngopi lah. Semginya. Gonceng. Getah, jadi mah getah. Kalau buat getahnya kayak sedap. Gondorukem naon ya? Karet. Sigana mah getah karet bernya. Kalau di arti pakai yang sebelumnya, manna salwa itu mana itu makanan pokok, salwana lauk. Tuh. Mana teh makanan pokok, salwana lauk, kan orang lamun tuang teh kada ada nasinya, laukan. Mana itu makanan pokokna nasi lah gitu. Salwa teh laukna. Jadi dia mah makanan kawas agar-agar dipakai mah gitu. Jadi dia mah gondorukem, naon gondorukem teh ya? Sejenis karet. Waya getahan. Sumugun. Masalah. Sejenis lakeri itu naon ya? Iya, lamun abdi nyambung ke internet mah langsung ke Google heula ieu teh. Langsung gambar we, kayak aya. Ini gampang lah terakhir kayak. Kana yaqau 'alal asyari ta'muhu kasyudi. Yang mana manna ini sudah ada nempel di pohon-pohon, rasanya bagaikan sewaktu dipetik. Jadi rasanya teh kamaduan aja. Kamaduan benernya. Nemplok mah kamaduan nemplok mah. Ya duka pokoknya mah manis. Oh nya, mana sebelumnya diartikan madu. Mana sebelumnya diartikan madu, ada madu. Maduan benernya itu apalah. Wa kana yaum ala syarihim minal fajri ila tu'i syamsi. Nah, mana ini di pohon-pohon adanya dari mulai subuh pagi sampai sore. Likulli insanin so'in, setiap orang bisa mendapatkan satu so'. Satu so' teh kamari sabaraha sih? Satu so' teh sabarambun, tapi hilap lah. Namun diberatkan 7 liter sabaraha sih? 7 liter kamari teh nya. Wasalwa, dan kami turunkan salwa. Salwa teh laukna lah. Kayak di dia mah burung, ieu mah burung artinya. Fakana kullu wahidin minhum ya'khudhu ma yakfihi yauman wa lailatan. Setiap orang bisa mendapatkan salwa ini mencukupi untuk sehari semalam. Wa idza kana yaumul jum'ati ya'khudhu kullu wahidin minhum ma yakfihi liyaumaini. Tapi ketika datang hari Jumat, mereka ngambil salwa ini nih sekiranya cukup untuk 2 hari. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis mah, dari Minggu sampai Kamis lah gitunya, dari Ahad sampai Kamis ngambilnya cukup 1 hari wae, cukup 1 hari wae. Tapi setiap hari Jumat ngambilnya 2
biar cukup sampai dua hari. Li'annahu lam yakum yanzilu yauma sabti, karena salwa ini tidak akan muncul, tidak akan turun pada hari Sabtu, makanya hari Jumat ngambilnya double. Wa salwa wa huwa ta'irun, salwa di sini artinya adalah burung. Laisa lahu danabun, yang mana burung ini tidak punya ekor. Wala yatiru illa qalilan, dan tidak bisa terbang. Terbangnya bisa sakeureuh eutik. Naon tah? Hayam. Kali hayam barunya. Bisa terbangnya saeutik. Saeutik terbangnya teh. Hayam teh bisa nya? Bisa. Ya luka itu salwa naon ya. Wa yamutu ida sami'a sautu ra'di, dan salwa ini, burung salwa ini mati ketika mendengar suara geledek. Tah, kos kumaha ieu manu kata apa li? Sayur. Kama annal khutopa yaqtulu al-bardu. Sebagaimana burung dali yang mati akibat kedinginan. Ketika dingin manuk dali ini mati. Jadi dia artinya dali, khutop teh dali. Manuk dali Pak Haji, sana sebelah dari. Oke, dari mangke. Udah kopi heula ieu mah ya. Aduh. Break jena. Jam 49.44 ya. Tanggung tuh ge lah. Mulai gua cari. Eta mah salam topik kan tadi mah. Kopi heula ieu mah. Aduh. Minum lagi deh. Oh, benar. Saya aku geus teh kumaha asin ge. Duk, saya aku nanya itu, Duk. Asin, ngibrik setengah. Aliana aku. Itu cek ulang mah asin. Dua. Tilo. Bismillahirrahmanirrahim. Fayul himuhullahu ayyaskuna jazairul bahri. Allah mengilhamkan kepada salwa ini nih, burung salwa ini bisa menetap di pulau-pulau yang ada di laut. Kemarin jazairul teh diartikeunna pinggirnya, pinggir laut. Pokoknya di pulau-pulau lah. Allati la yakunu fiha matarun wala ra'dun, yang mana pulau ini nih atau di laut ini tidak ada hujan dan tidak ada suara geledek, gitulah. Ilan kidoi awa inil matori warodi, sampai putusnya macam-macam hujan atau geledek, maksudnya sampai hilang. Lamun geus di luar nggak ada hujan, nggak ada geledek, baru fayakhruju minal jazairi. Ketika geledek dan hujan udah nggak ada, mereka keluar. Wayantasiru fil ardi, dan menyebar di muka bumi. Jadi mereka tuh bisa keluar kalau nggak ada suara petir dan hujan, baru bisa keluar. Gitu. Kedeng deui tanggung nggak? Tas PK dientos. Tah, tuh PK dientos. Duh. Yuk otomatis Bapak Soliha. Jadi bahasa salah. Salah ya. Tadi nomor seberapa sih tadi teh? 15 ya? 16 berarti ya? Nah iya 16. Tuh entos sampai ke dia tadi. Terakhir. Wa khosyatuhu, adapun khasiatnya memakan salwa, anna aqlalahmihi yulayyinul qulubal khosyata. Sesungguhnya memakan daging salwa bisa melembutkan hati yang keras. Jadi jangan anu sombong, anu dengki, anu terhinggap penyakit hati, makan salwa, burung salwa sembuh. Mun aya masih lupa sombong, kudu makan ieu tah. Burung salwa. Khasiatnya bisa membuat hati menjadi lemas. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oke, sebagai tambahannya
Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya faktulu angkusakum itu bukan perintah untuk bunuh diri di zaman Kanjeng Nabi, bukan. Itu mah bunuh diri karena memang waktu Nabi Musa tidak ada tobatnya seperti kita. Kita mah mau bunuh berapa orang pun pas insaf tobat dihampura. Tapi ketika zaman Nabi Musa tobat istighfar itu dihampura, tobatnya harus dibunuh. Itu maksudnya. Nah, yang penafsiran seperti ini disalahartikan oleh kaum sebelah. Katakanlah ya kaum sebelah. Akhirnya bawa bom ke gereja, meledak. Mati syahid entut. Entut syahid entut. Jadi kalau untuk kita tetap tobat. Tobatnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, syaratnya yang pertama, lama dibacakan panjang lahnya. Kayak kudu menyesal. Kedua, mencabut dosanya, artinya tidak berbuat dosa itu. Yang ketiga, azam, tekad. Bertekad tidak akan mengulangi lagi. Jadi tidak hanya mencabut dosanya, enggak berbuat lagi, tapi udah niat tidak mau mengulangi kembali. 3 syaratnya tobat tuh. Menyesal, mencabut dosa, dan bertekad. Itu. Nah, mungkin itulah tambahan sedikit. Mungkin ketinggalan ya. Paling tos beres ya. Insya Allah jelas lah ya, jelas. Paling yang belum jelas itu pertanyaan kemarin. Pertanyaan abis tadi ya sih. Tenai waktu.